Baik, ngaturang panjalumat. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Lina, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Darina Ardianti, NIM 2015-101006. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Igusti Lanang Agung Andra Yuga dengan NIM 2015-10-10-10. Selanjutnya, baik, perkenalkan nama saya Ketut Tutur Diatmika dengan NIM 2015-10-10-11. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Igede Krisnadi dengan NIM 2015-10-10-15. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Satria Imawan Adiputra Pande dengan NIM 2015-10-10-20. baik, sekian perkenalan dari kelompok kami akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Terkait dengan data link protokol. Nah, data link merupakan sebuah sarana yang menghubungkan satu lokasi ke lokasi yang lain dengan tujuan mengirimkan dan menerima informasi digital. Nah, protokol data link merupakan sebuah aturan dan regulasi yang sudah disetting sedemikian rupa digunakan untuk mengimplementasikan lapisan data link. Selanjutnya, tipe dari data link protokol. Nah, data link protokol ini ada dua tipe, yaitu asynchronous protokol dan synchronous protokol. Apa beda antara asynchronous protokol maupun synchronous protokol? Akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya. Nah, asynchronous protokol. Di mana asynchronous protokol ini memperlakukan setiap karakter dalam bit stream secara mandiri atau independen. Nah, yang kedua, protokol ini biasa digunakan pada modem. Dan yang ketiga, menggunakan start dan stop bits dan kesenjangan variabel antar karakternya. Yang terakhir, biasanya lebih lambat mentransmisikan data dibandingkan dengan synchronous protokol. Nah, selanjutnya synchronous protokol. Mengambil lebih banyak bit stream dan membaginya menjadi beberapa karakter dengan ukuran yang sama. Yang kedua, lebih cepat dalam mentransmisikan data dan menggunakan LAN, WAN, dan MAN. Dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada karakter oriented protokol, itu biasa disebut sebagai byte oriented protokol. Dan yang kedua ada bit oriented protokol. Nah, materi tentang karakter oriented protokol dan juga bit oriented protokol akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, silakan kepada Rina. baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang karakter oriented protokol. Karakter oriented protokol menginterpretasikan frame sebagai karakter. Biasanya, sebagai protokol berorientasi byte atau byte orientasi protokol. Karakter oriented protokol berfungsi untuk mengontrol informasi yang disisipkan sebagai frame control secara terpisah atau sebagai tambahan untuk frame data yang ada. Contoh dari karakter oriented protokol ini adalah Binary Synchronous Communication atau BSC yang dikembangkan oleh IBM. Next. Pada karakter oriented protokol, data ditransmisikan sebagai urutan byte dari sistem pengkodean 8 bit seperti ASCII. Bagian dalam frame pada karakter oriented protokol antara lain, yang pertama ada frame header, yang berisi sumber dan alamat tujuan frame dalam bentuk byte. Yang kedua ada payload file, berisi pesan untuk disampaikan. Ini merupakan urutan variabel data byte. Yang ketiga ada trailer, yaitu untuk mendeteksi error dan mengoreksi error pada byte. Selanjutnya ada flags.
sebagai tanda untuk memisahkan frame satu dengan yang lainnya. Berikut adalah urutannya. Yang pertama ada flag, yang kedua ada header, selanjutnya diisi dengan message of Berikut adalah urutannya. Yang pertama, terdapat flag, selanjutnya diikuti oleh header. Selanjutnya di sini berisi message of variable length of bytes atau pesan yang akan dikirimkan. Selanjutnya ada trailer dan dilanjutkan dengan flag lagi. Next. Selanjutnya ada character oriented framing. Pada character oriented protocol, sebuah frame dimulai dengan sinkronisasi karakter yang terdiri dari satu atau lebih karakter. Karakter ASCII digunakan untuk SYN atau synchronous idle dan dikodekan sebagai 0 kali 16. Berikut merupakan karakter ASCII yang digunakan untuk menyusun frame, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada SOH atau Start of Heading, yaitu sebagai pendahuluan dari header. Yang kedua ada STX atau Start of Text, di mana menunjukkan bahwa data file telah mengikuti. Selanjutnya ada ETX atau juga disebut ETB, yaitu End of Transmission Block, menunjukkan akhir dari data field yang dimulai dengan STX. ETB ini digunakan dalam frame menengah dan ETX digunakan dalam frame akhir. Next. Dengan metode dasar yang telah saya sebutkan tadi, memungkinkan untuk membawa data berkode dengan kode yang digunakan oleh protokol. Transparansi dicapai dengan menggunakan karakter escape atau DLE, atau yang disebut dengan data link escape pada ASCII dan dibatasi pada bidang transparan dengan DLE STX dan DLE ETX. Jika karakter DLE muncul di bidang data, maka karakter DLE harus diganti dengan urutan DLE atau isian dalam karakter yang bertujuan asli dalam aplikasi berbasis teks. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Rina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Character Oriented Frames and Transparency. Yang pertama ada Normal Frame Format. Normal Frame Format ini digunakan untuk membawakan karakter yang dikodekan dengan kode protokol, misalnya ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, yaitu urutannya ada SYN atau Synchronous Idle, yang kedua ada SOH atau Start of Heading, yang kedua ada Header, yang berikutnya ada STX atau Start of Text, yang berikutnya ada Data, yang berikutnya ada ETX atau End of Text, yang terakhir ada BCC atau Binary Checks Character. Next. Nah, yang berikutnya ada yang kedua, ada Modified Frame Format. Modified Frame Format ini digunakan untuk membawa data transparan. Karakter DLE atau data link escape yang terjadi di data field transparan harus diganti dengan DLE atau satu DLE dihapus oleh penerima. Urutan escape dimulai dengan DLE dapat digunakan untuk tujuan lain, yaitu urutannya ada SYN atau Synchronous Idle, yang berikutnya ada SOH atau Start of Heading, yang berikutnya ada Header, yang berikutnya ada STX, yang berikutnya adalah dilanjutkan dengan Data, dan dilanjutkan dengan ETX, dan terakhir diisi dengan BCC atau Binary Checks Character yang digunakan untuk mendeteksi error. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih waktunya. Selanjutnya ada Bit Oriented Protocol. Yang pertama, protokol komunikasi yang melihat data frame yang
ditransmisikan sebagai kumpulan bit tanpa semantik atau makna. Yang kedua, dalam protokol berorientasi bit, frame adalah kumpulan bit, diatur dalam format bidang, biasanya bidang alamat, bidang kontrol, bidang data, dan frame check sequence atau FCS, bidang untuk deteksi kesalahan. Yang ketiga, frame dibatasi atau di awal dan di akhir dengan khusus urutan bit 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dikenal sebagai flag. Satu flag dapat digunakan untuk mengakhiri bingkai dan memulai frame berikutnya, atau jika bersebelahan. Field data dapat berupa urutan sembarang bit, tidak terikat ke kode tertentu atau transparasi. Dan ukurannya belum tentu kelipatan dari ke-8 bit atau byte, karena kata kode dapat berukuran berapapun. Selanjutnya, Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada bit oriented protocol di dalam HDLC. Seperti karakter oriented protocol, bit oriented protocol juga memiliki format umum yang nama lainnya ialah High Level Data Link Control atau HDLC. Nah, frame format dari HDLC sebagai berikut. Di mana pada pertama ada beginning sequence yang terdapat 8 bit. Nah, pada beginning sequence inilah terdapat yang disebut dengan flag yang berupa 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 0. Lalu ada header yang berisikan sumber dan alamat dari tujuan transmisi yang terdapat 16 bit pada header. Selanjutnya ada body, bisa berbentuk dalam bit dan jumlahnya tidak menentu. Lalu ada CRC yang merupakan sistem pengecekan, terdapat juga 16 bit pada CRC, dan selanjutnya ada ending sequence yang merupakan flag yang menandakan satu frame telah habis, yang terdapat 8 bit juga. Selanjutnya, jadi di dalam bit oriented protocol, flag merupakan pertanda awal dari atau pertanda akhir dari suatu data ditransmisikan. Seperti pada gambar berikut ini, flag mengawali data field. Data field ini berisikan data yang ingin ditransmisikan. Tetapi ada suatu kelemahan dari sistem ini, di mana jika data dalam bit berupa nilai flag, yaitu 0, 1, 6 kali, dan 0, maka akan terjadi error. Dalam bit oriented protokol ini memiliki suatu kelemahan, di mana jika data field bernilai seperti flag, yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, maka sang penerima akan mengira bahwa data yang dikirimkan hanya sepanjang dari flag pertama dan data field yang memiliki bentuk yang seperti flag. Jadi, next. Sang pengirim atau sender memberikan yang namanya bit stuffing, di mana setiap ada 5 bit 1, diberikan 0 setelahnya. Lalu, ketika telah diterima di B atau di alat komunikasi yang dituju, alat komunikasi itu akan memproses apakah ada bit stuffing, lalu menghilangkannya, sehingga makna yang terdapat dalam data field sesuai dengan makna yang diinginkan oleh si pengirim, atau dalam hal ini A. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman semua ada pertanyaan, tolong ditanyakan di kolom komentar pada link YouTube yang akan kami share. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jika ada
Kesalahan kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi 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 Om.